Lateral kanan ini PA. Nah, kemudian foto PA itu kan tadi seperti ini tadi ya. Ini ya. Jadi supaya skapulanya ini tidak dempet dengan paru-paru. Kalau didempet dengan paru-paru, tidak nampak infiltrat di sini, tidak nampak ada kavitas di sini. Kalau ada massa sepertinya kabur ya. Jadi kalau overlapping dengan skapulang ini tertutupi kelainan-kelainan yang ada di paru. Jadi harus begini. Tapi kadang-kadang ada kelupaan ya, atau pasiennya juga lupa ya. Jadi dia santai aja gini. Jadi ini dempet dengan ini. Sayang ya. Tidak nampak kelainannya sehingga dia disuruh foto lagi. Kan terpapar radiasi ya. Jadi gini. Jadi harus jelas kalau kita minta PA ya sama radiografernya. Yang ambil foto kan radiografer, bukan dokter spesialis radiologi ya. Radiografer ya. Kadang radiografernya baru atau lupa, atau pasiennya juga kurang kooperatif atau nggak ingat, lagi orang tua ya. Jadi harus begini ya, nah gini biar skapulanya keluar. Kemudian mengambil foto dalam keadaan inspirasi dalam ya. Inspirasi dalam itu diafragma jadi turun ya. Nah kalau fotonya tidak inspirasi dalam maka diafragmanya letaknya tinggi ya. Jantung membesar juga, pasien kurang inspirasi sehingga tapi kalau foto AP juga gitu, pasiennya kan ada inspirasi dalam. Foto AP itu kan pasien tidur kan, nah, dia nggak bisa disuruh gimana disuruh inspirasi dalam, nggak mungkin kan, dia tidur. Jadi ya difoto aja dengan segala konsekuensinya ya, jantung tidak membesar, diafragmanya letaknya tinggi, seolah-olah dia kardiomegali padahal bukan. Nah, tapi karena kondisi pasien terpaksa diambil berbaring, tapi yang bagus ini ya, ini markernya di kanan kiri ya. Ada juga ya jantung yang letak di kanan, apa namanya? Dislokadi, itu namanya sindroma Kartagener syndrome. Nah, Kartagener syndrome namanya ya. Dextrokardi, ada bronkiektasis, ada sinusitis, itu Kartagener syndrome, itu bawaan ya, bawaan dari lahir ya. Ini trachea ya, trachea. Ini bronkus utama kanan, buka ya. Ini aja di sini ada. Ini buki ya. Jadi syarat foto itu, foto jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras, yang kelihatannya tulang seperti ini. Ya, infiltratnya jadi hilang. Jadi mintalah foto dalam kondisi ideal. Ya, jangan terlalu keras, jangan terlalu lunak. Kalau terlalu lunak, memutihnya semuanya. Infiltrat seperti infiltrat aja. Ini corakan ya, corakan corakan vaskular ya. Bercabang sampai ke sini. Normalnya sampai 2/3 ya. Nah, ini trachea letaknya di tengah ya. Nah, ini adalah processus venosus corpus vertebrae di belakang ya, tulang punggung ya sini. Ini adalah clavikula kanan, ini clavikula kiri. Ini yang dikatakan tadi pars medial. Ini pars medial dari clavikula. Nah, ini menentukan foto itu simetris atau tidak. Kita ukur ini pars medial ini ada apa? Garis kita ukur ini sampai ke sini ya. Ini ada garis. Ini ya, ini ya. Kita ukur mana yang paling jauh titiknya. Ini ya, ini titik mana? Di tengah ya. Nih. Iya. Ini A ya. Ya. 3 nih ya. Ini A. Ini A ya. Ini B, dia paling jauh ini. 6. 6 sama 3? 9. Kita ukur ini. Ujung diafragma, sinus cosmicus sini dari 21 apa nih? 19 ya? 19 ya? Oh, iya. 6 bagi 19 kali 100%. 6 bagi 19 kali 100%. 9. Ini 9 bagi 19. 9 bagi 19. 47%. 47. Nah, kan kalau dia CTR-nya normal kali bisa dari 50 kan? lebih dari 50. Ya. Ini A, B. Nah, ya. Gitu ya. Cuma nanti kalau di paru ya, nanti kan ada tumor misalnya dia berkasus ya. Kita melihat ini nih, ada destruksi iga sini ya. Misalnya nyeri dada. Infiltratnya ya seperti ini. Ini hilus ya. Dari hilus ini ada keluar pembuluh darah ya, macam-macam pembuluh darah. Kalau dia kranial, biasanya kalau udah baru itu kranialisasi ke sini, ke atas ya. Itu kranial banyak ya. Nah, ini gastric bubble, jadi CT-nya dari gastric bubble ya. 47 ya. Nah, ini foto lateral kanan ya. Ini posterior nih, sinus cosmicus posterior. Kalau dia berselubung di sini, ini petanda ada cairan. Sini ya. Jadi kalau kita melihat cairannya sedikit, nah kita lihat di sini, nanti berselubung sedikit tanda-tanda ada cairan. Nah, ini di belakang sternum apa namanya, retrosternal space. Kalau di belakang jantung, retrocardiac space. Dan ini adalah tulang-tulang punggung ya, vertebrae thoracalis sampai ke lumbal sampai spinal. Spinal ya, lumbal, thoracolumbar ya. Nah, di sini kita bisa nanti melihat kalau ini ada diskus intervertebralisnya menyempit misalnya, atau memang korpusnya rusak, hancur ya. Kalau pasien spondylitis TB, TBC tulang punggung itu biasanya ini diskusnya menyempit, kemudian korpusnya juga rusak di sini ya, pipih dia, sehingga tulangnya menonjol ke belakang, hancur ya, nggak utuh ya. Kemudian tadi ada rongga apa tadi, mediastinum ya, mediastinum anterior dari sini ke mana tadi, sini ke dari jarak di depan sternum sampai jantung. Ya, yang penting kita sini tadi melihat apa tadi, ventricle yang nampak di belakangnya adalah ventricle kanan ya, dengan atrium kanan. Coba lihat di sini, kiri ya, kiri. Nah, ini kan diafragma nih kan? Iya. Ya, yang kanan kan lebih tinggi dari kiri ya. Nanti ini yang kanan. Tinggi, kanan ini yang kiri. Ini bubble di lambungnya.
Coba sebutkan tadi apa? Ini, Bu. plusnya tadi ya? Iya, Nah, ini tunjukin aja ke Ibu. Tunjuk dari ini. Nah, tuh. Ada yang berlekat biar lebih besar. juga pemeriksaan lateral kiri. Nah, untuk pemeriksaan yang posterior anterior sendiri itu biasa sinarnya atau fotonya itu adalah dari belakang, dari punggung, sementara yang filmnya itu di bagian depan. Nah, kemudian nanti untuk kita memastikan dari foto langsung ini kita pastikan terlebih dahulu kanan yang mana yang kanan, yang mana yang kiri. Biasanya akan ada tanda R ataupun L. Nah, kalau marker R ataupun L. Nah, kalau seandainya ada kesalahan dalam hal tersebut, maka kita bisa memastikan dengan adanya gastric bubble. Nah, gastric bubble itu tentunya adalah udara yang ada pada lampu, jadi dia itu pasti di sebelah kiri. Nah, kemudian setelah itu kita bisa memastikan simetris ataupun asimetris dari simetris dari parunya ini dengan kita melihat foto simetris atau tidaknya dengan melihat jarak antara bagian medial dari os clavicula ke processus spinosus. Nanti kita menggunakan penggaris. Nah, kalau seandainya jarak dari os clavicula kanan ke processus spinosus dengan os clavicula kiri ke processus spinosus itu sama, artinya foto tosnya ini simetris. Nah, kemudian kita harus memastikan inspirasi yang dilakukan oleh pasien itu cukup dengan cara kita melihat iganya itu biasanya kan ada, nanti akan terlihat ada iga posterior dan juga iga anterior. Nah, di mana harusnya iga posterior yang berbentuk seperti huruf A yang ini, nah itu setidaknya harus ada sampai iga ke-10. Nah, sementara yang iga anterior yang berbentuk seperti huruf V, di mana ini? Anterior ini, posterior 10. Ya. Ya, yang mana kalau misalnya iga anterior yang dia seperti huruf V ini harus terlihat setidaknya 6 iga. Nah, itu Bu. Nah, kalau misalnya dari yang posterior terlebih dahulu, nah ini yang pertama ini Bu. Ya, 1, 2, 3. Yang ini nggak sih? 1, 2, Iya, posterior 3. dari posterior dulu, Bu. Ini Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sementara kalau untuk yang iga anterior itu seperti huruf V, ya kita mulai dari sini 1, mulai dari sini aja Bu. Lebih jelas lah. Iya Bu, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya kita melihat. Oh ya, kita juga memastikan kalau seandainya di bagian posterior anterior ini itu pasiennya skapulanya tidak boleh overlap dengan paru. Jadi posisi dari pasien itu harus pastikan tangannya itu kayak gini. Nah, jadi biar skapulanya itu lebih ke arah lateral nanti bisa lebih terlihat di depannya. Nah, setelah itu juga kita bisa melihat ke jantung lagi Bu. Untuk jantung sendiri di sini dari posterior anterior batas kanan jantung itu terdiri dari ventricle kanan, sementara untuk batas kirinya atrium kanan. Ventricle kiri. Nah, dan juga kalau misalnya di untuk batas kirinya itu ada di sini adalah auricula dari atrium kiri. Arkus aorta dulu. Arkus dulu, oke. Nah, di sini ada arkus aorta sampai nantinya ke aortanya itu aorta descendens karena ke arah bawah. Nah, sementara di sini adalah batas kanan jantung di bagian atas itu adalah bagian kiri jantung bagian atas itu adalah auricula dari atrium kiri. Sementara Virus dulu ya. virus dulu Bu. Ini virusnya. Iya. Virus. Kalau misalnya dari trakea dulu ya Bu. Nah, kita pastikan dulu trakeanya itu apakah dia mengalami deviasi atau tidak. Jadi ini adalah trakea. Nah, ya bagian tengah. Nah, kemudian nanti akan ada bronkus utama kanan dan juga bronkus utama kiri. Nah, yang mana kalau misalnya bronkus utama kanan ini dia lebih curam daripada bronkus utama kiri. Makanya kalau ada makanan itu lebih suka masuk ke bronkus utama kanan. Nah, terus juga kalau untuk hilusnya itu biasanya di sini nanti dari hilus ini akan keluar banyak sekali corakan ya dari untuk masuknya ini kan untuk masuknya bronkus aliran pembuluh darah sehingga di sini akan ada corakan dari bronchovascular. Nah, dari bronchovascular ini kita akan menilai juga apakah terjadi peningkatan dari corakan bronchovascular atau tidak, karena normalnya corakan bronchovascular itu adalah 2/3 dari medial dari hemitoraks. Kalau lebih dari itu berarti terjadi peningkatan corakan bronchovascular yang biasanya terjadi pada bronkitis kronis. Terus setelah itu ada lagi. Batas kiri. Oh ya, ini kalau untuk batas kirinya ini ada auricus aorta yang agak lebih menurun sini. Kemudian ke bawahnya ini adalah aorta descendens. Sementara untuk batas kiri atas dari jantung ini adalah auricula dari atrium kanan. Sementara batas bawah Sementara batas bawah kiri dari jantung ini adalah ventricle kiri. Di bawahnya, yang paling bawahnya apek ya? Oh ya, kemudian ya bagian yang paling bawah ini adalah apex jantung. Oh ya, kemudian kita juga harus melihat di sini ada yang namanya sudut di antara kardiak dengan diafragma. Ini disebut sebagai sudut cardiophreniculus. Sementara sudut antara costa dengan diafragma ini adalah sudut costa phrenicus. Yang mana kalau seandainya sudut ini tumpul, maka kemungkinan bisa terjadi seperti emfisema pulmonar atau PPOK tadi ataupun efisi pleura dan sebagainya. Mungkin kita bisa lihat ada juga. Lateral Ini. Oke, selanjutnya untuk fototoraks yang lateral. Ini dari fototoraks lateral ini kita bisa melihat langsung ke batas jantung aja. Batas jantung yang jantung yang di belakangnya. Oh ya, di sini kalau seandainya dari Batas depan jantung apa tuh yang dibentuk oleh? oh ya, batas depan jantung ini dibentuk oleh ya ini adalah yang ventricle. Sternum kan? Iya, Apa nih? ventricle kanan. Nah, sementara batas belakang bawah dari fototoraks lateral ini dibentuk oleh ventricle kiri, sedangkan batas belakang atasnya dibentuk oleh atrium kiri. Nah, ada bagian yang lebih hiperluset di bagian belakang dari kardiak, ini disebut sebagai retrocardiac space. Sementara kalau seandainya untuk di bagian belakang dari sternum itu kita sebut sebagai retrosternal space. Ya.
Iya Bu, CTR. Ya dari bagian posterior anterior tadi kita bisa menghitung bagaimana CTR. CTR itu adalah cardiac thoracic ratio, di mana normalnya itu adalah di bawah dari 50%. Nah untuk menghitung dari CTR ini sendiri itu kita harus menentukan dulu garis M. Garis M ini adalah garis di media bagian tengah, di mana kita bisa ngambil garis ini itu di kita tandai aja dari proses spinosusnya sampai ke bawah gitu kan, garis lurus. Nah setelah kita menemukan garis M, kita tentukan garis A, yang mana garis A ini adalah jarak dari garis M sampai titik terjauh batas kanan jantung. Nah ini adalah garis A tadi yang kita dapatkan, hasilnya adalah 3. Nah selanjutnya untuk garis B itu adalah garis di mana jarak antara garis M ke batas terjauh pada bagian batas kiri jantung, yang mana tadi kita dapatkan hasilnya 6 cm. Nah kemudian untuk garis C itu adalah jarak terjauh antar dinding dada kanan dan juga kiri, atau kita bisa ambil dari costa phrenikusnya tadi yang kita dapatkan hasilnya adalah 19 cm. Kemudian untuk penghitungan yang sendiri adalah A ditambah B per C dikali 100%, yang mana tadi ada 3 ditambah 6 per 19 dikali 100%, yang kita dapatkan hasilnya adalah 47%. 47% ini bisa terbilang normal, yang mana dia masih di bawah 50%. Kalau seandainya di atas dari 50%, itu kita sebut sebagai kardiomegali. Gitu.